Mereka, dua orang yang saling mencintai namun terpaksa berpisah karena takdir. Antara restu, perbedaan agama, dan jalan takdir yang tidak akan pernah bisa mereka lawan. Untuk itu, jalan satu-satunya adalah berpisah dan mencari tujuannya masing-masing. Berat, namun tidak akan pernah bisa menentang itu semua. Imanmu dan imanku sudah jelas berbeda, apalagi tentang restu yang tidak akan mungkin kita dapatkan. Antara doa yang terlantun dalam syahadat dan bisikan harapan di balik doa astungkara, antara kubah yang menjulang dan menara yang berbenteng, antara takdir yang tertulis dan rencana yang digariskan. Aku percaya bahwa di setiap sujud dan di setiap doa yang kau panjatkan, kita bertemu dalam keheningan yang sama. Di dalam doa dan terbakarnya dupa, di antara Yang Maha Esa dan para dewa, hitam putih yang tidak akan pernah bisa bersama. Untuk itu, terima kasih karena sudah pernah ada. Inilah jalan kisah kita yang sebenarnya. Minggu depan datang ya ke rumah. Tumben emang ada acara apa? Syukuran kecil-kecilan doang sih, kelahiran adik aku yang ketiga. Bisa tuh, kebetulan kayaknya minggu depan kita semua free. Nggak bisa mas, soalnya hari Minggu saya harus ke gereja. Kan di dekat rumah aja ada gereja, kenapa nggak sekalian? Oh, kalau gitu sekalian aja. Sip deh, nanti aku kabarin lagi. Minggu depan kira-kira kalian mau nggak datang ke acara syukuran di rumahku? Boleh tuh, hitung-hitung rezeki dapat makanan gratis. Makanan mulu yang ada di pikiranmu. Syukuran apa, Tia? Bunda baru aja lahiran. Loh, udah lahiran? Cowok apa cewek? Asik, ponakan baru nih. Masa kamu kalah sama bunda? Kapan nyusul? Apa sih, Ge? Masih lama juga. Yang penting kalian minggu depan mau datang ke rumah. Lo kalian udah datang, Mas. Itu teman-temannya suruh masuk. Masuklah kalian, anggap aja rumah sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeliatin apa sih, Nen? Kok kayak serius banget, sampai senyum-senyum sendiri. Kenapa, Mas? Butuh sesuatu? Enggak, Bun, ini loh, si Ren ngeliatin Adiamu, kayaknya suka. Apa sih ya? Kita jam segini tante, pamit dulu ya, ibadah di gereja. Iya, ini kita udah masuk waktunya zuhur. Sekalian berangkat bareng aja. Boleh tuh jarak masjid sama gereja juga dekat. Ren, kamu di rumah aja sama ayah sama bunda. Lo nak rendang kayak kita-kitanya. Enggak tante, soalnya agama saya Hindu. Masya Allah, maaf ya nak Rendra, tante nggak tahu. Akur-akur ya kalian. Saatnya istirahat. It's time to have break. Ya, waktu di rumahmu kemarin, kamu sadar nggak dilihatin sama temannya Mas Raja? Mas Ren ya? Kalau itu aku udah tahu dari lama sih. Kok kamu bisa tahu ya kalau itu Mas Ren? Ya, aku sama Mas Ren udah lama kenal dan lumayan deket. Kamu suka? Mungkin sedikit, tapi sadar temboknya tinggi banget. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas bisa bicara sebentar? Iya, ada apa Gea? Ren, aku mau ngomong tentang hadiah kamu. Saya sebenarnya tidak menyetujui Atia dengan Gan. Saya lebih menyetujui anak saya yang bersama orang yang mengerti agama seperti kamu, Dani. Maaf Om, sebenarnya saya memikirkan terhadap anak Om, Nadia. Ada hubungan apa kamu sama Dani? Apa maksud kalian dan siapa kalian? Tidak tahu kita siapa, tinggal jawab saja. Ada hubungan apa kamu sama Dani? Atia, saya pikir hubungan kamu sama Mas Ren emang nggak bisa.
Dan memang faktor permasalahannya sangat banyak. Adia, aku rasa kamu harus memahami itu. Gak semua yang kamu mau itu harus terwujud jadi milikmu. Setelah percakapan tersebut, Adia pun berpikir sejenak. Kemudian ia memutuskan untuk membuang perasaannya jauh sejauh-jauhnya. Kita semuanya tidak bisa menyalahkan. Seperti kata seseorang, jika Masjid Istiqlal dan Pura diberi nyawa, siapa yang menjamin mereka tidak akan jatuh cinta? Dan tidaklah mungkin bagi matahari untuk mengejar sang bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing akan beredar pada garis edarnya. 1 tahun telah berlalu, Adia pun lulus SMA. Adia melanjutkan pendidikannya di salah satu universitas di Bali. Adia tidak menyadari bahwa ia satu kampus dengan seseorang yang pernah menjadi penyemangat hidupnya 1 tahun belakangan ini. Entah memang takdir Tuhan atau bagaimana, tanpa sengaja, mereka kembali dipertemukan dengan ketidaksengajaan. Mereka kembali menjalin hubungan sebagai teman dekat. Selama itu, Ren selalu mengajari Adia tentang budaya Bali. Dan kebanyakan mayoritas masyarakat di Bali ialah beragama Hindu. Ia mengakibatkan Adia banyak mengerti tentang agama yang dianut Ren. Adia mulai beradaptasi dan perlahan mulai terbiasa dengan adat istiadat di sana. Namun, di balik kedekatan mereka berdua, ternyata keduanya masih menyimpan rasa yang sama. Kita memang saling menggenggam, tapi tidak bisa bertahan. Ikatan yang tak terbatas, tapi jalannya terhenti di batas keyakinan. Baik, menurutmu aku dan Adil bisa bersatu gak? Lain dari pandanganku mau sekuat apapun kalian berusaha, kamu dan Adia gak akan pernah bisa. Kalian memiliki iman dan kepercayaan yang kuat, dan itu juga gak akan pernah bisa buat kalian bersatu. Kamu kenapa, Adia? Aku sudah berusaha selama mungkin untuk menemukan batu selalu sia-siakan atau bukan terakhir. Setelah kamu dan Ren gak akan pernah bisa bersatu. Iman kalian sudah cukup menjelaskan ini semua. Setelah keduanya sama-sama diberi nasihat dari masing-masing teman dekat mereka, Ren dan Adia memutuskan untuk saling menjaga jarak. Di hari kelulusan Ren, mereka bertemu untuk terakhir kalinya. Mereka berusaha saling mengikhlaskan dan berpamitan. Happy graduation Mas. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Mas Ren ajarkan selama ini. Thank you Adia, mungkin ini emang takdir kita, takdir yang telah Tuhan pilih. Terima kasih juga atas selama ini Adia, be happy in your life. Semoga setelah ini kamu bisa bertemu seseorang yang seiman denganmu. Adia, dia pria, banyak sisi positif yang ada di dalam dirinya. Jaga Adia, Adia terlalu lembut untuk disakiti. Saya yakin siapapun nanti yang akan bersamanya, orang itu akan benar-benar beruntung memilikinya. Adia, orang yang pernah mengisi hari-hari saya dulu, orang penting yang pernah singgah di hati saya. Banyak hal tentang Adia yang gak siapapun itu bisa pahami. Seperti kataku waktu itu, be happy in your life. Dalam doa yang selalu saya lantunkan kepada Sang Dewa, saya meminta semoga dia selalu berbahagia, walaupun itu bukan dari saya. Adia, ketahuilah, perasaanku ini abadi untukmu. Pastikan ini bukan tentang saya.